Halo warga Jakarta, kasus COVID-19 kini sudah mulai mereda dan sudah mulai melandai. Tapi kita sekarang sudah dihadapkan dengan penyakit baru yaitu hepatitis akut misterius yang harus sangat kita waspadai. Untuk itu kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di sini. Halo Mbak. Di sini kita sudah kedatangan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi dengan Ibu Dr. Ngabila Salama MKM. Halo Ibu, Halo, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Sehat Halo ya? warga Jakarta Halo. semua. Dan juga kita di sini kedatangan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku PLT Kepala Bidang SD dan PKLK, Bapak Dr. Andus Putoyo, HSMED. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, kita langsung saja nih bertanya kepada Ibu Dokter terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa sih Bu penyakit hepatitis akut misterius yang sedang diperbincangkan ini Bu? Ya, hepatitis akut itu artinya sebuah peradangan di hati yang terjadi kurang dari 14 hari atau kurang dari 1 bulan. Itu definisinya akut. Nah, sebenarnya peradangan hati ini itu sudah ada banyak kita temukan dari sebelum-sebelumnya. Bisa disebabkan oleh infeksi dan non-infeksi. Infeksi bisa dari virus, bakteri, jamur, parasit, dan lain sebagainya. Lalu non-infeksi bisa karena kebanyakan minum obat tertentu ya, atau kita sebut drug induced hepatitis ya, atau karena kondisi yang lain. Nah, untuk infeksi itu ada yang namanya virus hepatitis ya, ada hepatitis A, B, C, D, E ya, di mana hepatitis A dan E ditularkan lewat saluran cerna. Lalu hepatitis B, C, D itu bisa juga dari cairan tubuh seperti darah dan cairan-cairan tubuh lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada penyakit hepatitis itu. Tapi yang menjadi masalah saat ini kok terjadi pada anak-anak dan di tengah pandemi ya, seperti itu. Dan yang paling bikin kepo ibaratnya itu kenapa belum diketahui penyebabnya. Penyebab pastinya nih kuman apa, virus apa itu belum diketahui. Belum diketahui. Jadi peneliti di dunia ini lagi meneliti apa sih sebenarnya penyebab yang pasti untuk kondisi hepatitis akut ini. Ya, di mana ada kerusakan hati sementara atau permanen pada anak kurang dari 16 tahun. Seperti itu. Itu pertama kali ditemukan di dunia ini itu di mana itu Dok? Kalau berdasarkan data itu per 1 Oktober 2021 itu ada ditemukan di Amerika, ada juga CDC di Amerika menemukan, di UK juga itu termasuk ya. Jadi negara-negara maju yang memang memiliki sistem biologi molekularnya bagus itu mendeteksi. Jadi definisinya WHO itu hepatitis misterius ini adalah kalau ada peradangan hati ditunjukkan dengan adanya enzim hati atau periksa darah SGOT atau SGPT lebih dari 500 pada anak kurang dari 16 tahun dan belum diketahui penyebabnya. Jadi hepatitis A, B, C, D, E itu negatif. Dia juga bukan tipes, dia juga bukan DBD, seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan hepatitis misterius ini gitu. Per 1 Oktober 2021. Untuk penyebab dan gejala yang membedakan dengan hepatitis akut sekarang dan hepatitis A sampai E itu apa Dok yang membedakan? Sulit dibedakan. Karena gejalanya itu gejala yang paling sering itu gejala ke arah saluran pencernaan. Berdasarkan data dari terduga hepatitis akut misterius di Jakarta, kita sudah membuat sebuah analisis. Jadi ternyata pertama demam, karena ini infeksi ya, kemungkinan besar infeksi. Jadi tentunya ada demam ya. Lalu gangguan ke arah saluran pencernaan, ada mual, muntah, nyeri perut ya, atau sakit darah perut, terus udah gitu lemah letih lesu. Nafsu makan menurun. Nah, ini kondisi yang awal. Tetapi ketika dia sudah berat, nah ini yang membutuhkan tata laksana lebih lanjut. Bisa jadi seorang anak bahkan membutuhkan ICU atau di beberapa negara transplantasi hati, cangkok hati. Itu kalau sudah ditemukan misalnya dia ada kencingnya berwarna coklat seperti teh pekat atau tinjanya warna putih seperti dempul, lalu dia ada penurunan kesadaran atau kejang ya seperti itu, karena kan
sebenarnya fungsi liver kita, hati kita itu kan untuk memfilter atau membuang racun. Kalau dia lagi rusak, otomatis racunnya dibiarkan dalam darah, berputar-putar di dalam tubuh kita. Kalau sampai ke otak, menembus saluran otak, yaitu menembus lapisan otak, bisa menyebabkan kejang dan penurunan kesadaran. Wow. Ternyata emang bahaya sekali ya penyakitnya ya. Tapi dok, dari yang saya baca nih dok, apakah emang benar anak-anak yang lebih rentan untuk tertular penyakit ini dok? Ya, karena ini justru misteriusnya di sini. Misteriusnya di sini. Karena kan beberapa hipotesis ya dari beberapa studi yang sudah keluar ya, ini sangat dinamis informasinya. Jadi bisa jadi besok dan lusa itu informasinya akan lebih dinamis. Jadi ada beberapa hipotesis ya. Pertama adalah kemungkinan infeksi dari virus namanya adenovirus. Yang memang selama ini secara rutin itu bisa menginfeksi anak-anak tapi gejalanya ringan. Ya, baik itu saluran cerna maupun saluran nafas gitu. Tetapi kok bisa sekarang mengenai lebih berat padahal anak itu sehat dan tidak punya komorbid? Itu tanda tanya besar. Apakah virus adenovirus ini bermutasi ya menjadi lebih berat? Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Biasanya pada anak-anak ringan aja, kok sekarang bisa sampai kayak hati dan bisa sampai berat begitu. Ada yang meninggal, ada yang perlu cangkok hati seperti itu. Lalu yang kedua itu bisa jadi kondisi COVID. Karena kita saat ini masih pandemi yang WHO pun belum mencabut status pandemi ini gitu kan, belum endemi. Nah, jadi bisa jadi ini adalah salah satu bentuk infeksi dari COVID dan subvarian-subvarian yang sekarang sudah ada Omicron ya. Yang sekarang lagi ngehits meningkatkan kasus di beberapa negara BA4, BA5, dulu kita kenal BA2 gitu kan. Nah, jadi si Omicron ini atau bisa jadi juga post COVID gitu. Karena beberapa kasus termasuk di Jakarta terduga itu kita temui dia pernah sembuh dari COVID. Jadi terkena sebuah sindrom atau peradangan long COVID kita sebutnya. Jadi gejala yang timbul sesudah orang sembuh dari COVID, utamanya anak ya. Jadi itu bisa karena adenovirus, bisa karena tadi COVID atau long COVID ya. Bisa jadi juga adanya infeksi lain, mungkin demam berdarah seperti itu. Dan juga yang terakhir yang kita tidak ketahui, virus jenis lain atau mungkin penyebab lain yang saat ini masih diteliti. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk terkena dengan orang dewasa gitu dok? Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Bisa juga ditemukan pada orang dewasa. Ya. Nah dok, kalau dulu itu kan kalau COVID penularannya itu lewat udara. Nah kalau penyakit yang ini media penularannya itu dari mana ya dok? Ya, kalau sejauh ini yang masih dicurigai besar sih itu adalah melalui saluran cerna tadi. Gitu. Jadi dia bentuknya infeksi, bisa saluran cerna, bisa juga melalui droplet atau percikan dahak ataupun airborne ya lewat udara karena adenovirus itu kan bisa ditularkan melalui saluran pernapasan. Berarti agak sama dengan COVID sekarang juga ya, dok? Cuma bedanya memang ya ada juga yang ke arah saluran cerna ini yang harus kita waspadai. Oke. Tadi sudah diinformasikan bahwa anak-anak yang lebih rentan terkena penyakit ini ya dok ya. Sementara sekarang DKI Jakarta sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka 100%. Nah dari Pak Putoyo nih, bagaimana sih antisipasi dari Dinas Pendidikan atas penyakit ini? Ya, terima kasih. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebetulnya selalu mengikuti perkembangan ini dengan prinsip keamanan dan keselamatan warga sekolah supaya pelayanan pendidikan ini tetap bisa berjalan. Sehingga pada saat pandemi COVID kita juga mulai dengan 50%, kemudian akhirnya 100% dengan SKB 4 Menteri yang waktu itu kita di Januari sudah 100%. Kemudian kasus kita melonjak di bulan Februari ya, anak-anak kita juga banyak juga yang kena, akhirnya ada diskresi, kita kembali ke 50%. Di bulan Maret kita sudah kembali lagi ke 100%. Dan di bulan Mei ini ada SKB 4 Menteri yang sebetulnya kita apabila suatu daerah itu berada di PKM level 1, 2, 3 dengan vaksinasi dosis 2 kepada guru dan tenaga kependidikan itu sudah melebihi 80%, kemudian juga lansia lebih dari 60%, maka sudah bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum, sebenarnya seperti itu. Kemudian
hadirlah isu yang sangat kuat sekali tentang hepatitis akut misterius ini. Dan kita juga selalu kerjasama dengan Dinas Kesehatan, informasi apa yang kita harus bisa berikan kepada masyarakat, dan kemudian kekhawatiran juga tentu ada ya. Sehingga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah antisipasi. Jadi kita tetap melaksanakan 100% 5 hari belajar, namun masih 6 jam pelajaran maksimal per hari. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena kalender pendidikan kita di bulan Mei sampai Juni ini lebih banyak sekolah-sekolah melakukan ulangan atau penilaian akhir tahun. Kemudian kenaikan kelas, juga sekarang dengan pelayanan PPDB, ya, maka kita ambil langkah seperti itu dan sekaligus persiapan tahun pelajaran 2022-2023 untuk bisa melaksanakan sesuai dengan jumlah struktur kurikulum itu. Itu sikap yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dan juga perkuatan di sekolah berkait dengan protokol kesehatan juga. Ya, ini masih sama 6M yang kita lakukan, tapi lebih concern kepada tadi yang disampaikan oleh Dr. Ngabil bahwa kita akan lebih concern pada mengantisipasi penularan daripada hepatitis ini, misalnya mencuci tangan dengan prosedur yang benar gitu ya. Dan kita juga masih menganjurkan anak-anak untuk membawa makanan dari rumah, menghindari makan bersama di sekolah gitu ya. Itu yang kita terus galakkan kepada masyarakat di sekolah. Mudah-mudahan segera berakhir nih. Jadi tahun 2022-2023 betul kita bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Demikian. Oke, salah satu penyebab penyakit yang tadi sudah kita bahas ya Dok ya, kan gara-gara makanan tidak higienis ya Pak ya. Ada kemungkinan tidak imbauan pemantauan ketat dari mungkin Dinas Pendidikan untuk mungkin dari kantinnya mungkin harus diperketat atau mungkin sampai penutupan kantin, ada tidak Pak? Sampai saat ini himbauan kami dan memerintahkanlah kepada sekolah sementara ini ditutup dulu kantinnya. Jadi belum. Jadi kita menganjurkan anak-anak tetap membawa makanan dari rumah. Iya, itu. Oke, baik sih. Tapi Pak, jika ada siswa yang terjangkit penyakit ini, bagaimana Pak kebijakannya? Jikapun ada, nanti tentu kita akan menyesuaikan dengan Dinas Kesehatan. Hal ini sifat penularannya memang berbeda dengan corona ya. Jadi hepatitis ini sifatnya berbeda. Barangkali nanti kita juga tetap koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Apakah kita akan tutup seperti pada saat kita menanggulangi corona, ataukah kita hanya meliburkan atau anak yang terkonfirmasi positif hepatitis ini yang kita liburkan sekolah. Namun kalau SOP berkaitan dengan corona kita sudah pasti. Sudah kita lakukan selama ini bersama-sama dengan Dinas Kesehatan. Ya. Oke, baik. Oke, lanjut ke Bu Dokter. Ya. Dengan perkembangan hepatitis yang sudah sangat diwaspadai nih ya Dok ya. Sekarang bagaimana sih Dok perkembangan update pasien-pasien yang mungkin sudah dikatakan positif hepatitis akut ini Dok? Jadi memang berdasarkan kriteria dari WHO itu ada beberapa terminologinya ya. Iya. Jadi pertama adalah konfirmasi. Konfirmasi ini sendiri belum ada di dunia ini karena memang apa penyebabnya aja itu masih dicari tahu gitu. Ya. Lalu yang kedua adalah probable. Itu artinya terduga kuat. Anak yang tidak diketahui diagnosis akhirnya bukan demam berdarah, bukan tipes, bukan hepatitis A sampai E ataupun jenis virus lain, yang tetapi memang memiliki SGOT atau SGPT tadi di atas 500 dan usia kurang dari 16 tahun. Jadi probable ini bisa kita katakan terduga kuat. Dan kita di DKI sudah ada 1 kasus itu yang meninggal, 3 kasus awal itu salah satunya sudah disimpulkan sebagai probable ya, walaupun 2 kasus yang lain itu diinfokan sebagai demam berdarah ya, ada salah satunya demam berdarah. Jadi itu adalah kedua yaitu probable. Yang ketiga itu adalah pending. Jadi masih ada sekitar 20 sampai 23 anak yang kita lagi proses untuk menunggu hasil pemeriksaan A sampai E ya, sehingga nanti apakah akan masuk ke probable atau kita discharge
kita buang gitu seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sudah ada satu kasus yang probable tadi, sudah ada sekitar 20 kasus pending yang sedang menunggu pemeriksaan, dan sudah ada sekitar 60-an kasus discarded. Jadi ini akhirnya kita bahas bersama dengan ahli, oh ini bukan hepatitis A sampai E ya, atau dia jelas penyebabnya hepatitis A atau E, ya itu sudah dilakukan pemeriksaannya seperti itu, dibahas bersama tim ahli di komite ahli seperti itu. Nah itu udah ada sekitar 50-an kasus seperti itu yang tidak terkonfirmasi. Oke. Untuk kita sharing dulu nih ke warga Jakarta, gimana sih dok cara pencegahan untuk terhindar dari penyakit hepatitis ini dok? Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi karena tadi saya bilang penyebabnya kemungkinan ada dari adenovirus yang bisa dari saluran cerna, saluran nafas, bisa juga demam berdarah masih bisa juga. Ini adalah suatu kondisi mungkin demam berdarah yang bermutasi virusnya bisa juga terjadi seperti itu. Jadi yang pertama ya pencegahan COVID. Tentunya adalah 6M. Mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, 6 langkah cuci tangan ya. Cuci tangan itu sendiri juga ada waktu-waktunya, sebelum makan, sesudah makan, sebelum sesudah dari kamar mandi, sebelum masak ya, sebelum menyentuh anak-anak dan lain sebagainya. Jadi memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencegah mobilitas, mencegah makan bersama. Jadi 6M itu masih tetap. Lalu yang selanjutnya adalah juga kita memastikan tangan kita selalu bersih. Ya, karena itu sebagai perantara kita terhadap kuman itu untuk masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Dan juga kita memastikan makanan yang kita makan itu benar-benar higienis ya Pak, dan juga sehat. Artinya kita tadi Pak Putoyo sebutkan kita harus bawa makanan dari rumah itu agar memastikan sumber makanannya bersih, dimasak matang di atas 70 derajat, jadi kuman-kuman udah mati. Lalu juga yang masak juga penjamu makanan ini juga cuci tangan ya kan. Jadi benar-benar pastikan bersih, matang. Makanan bersih, matang. Seperti itu. Oke. Dan juga PSN mungkin ya Pak ya, perlu kita gencarkan juga nih karena musim penghujan ini demam berdarah ya. Gitu. Itu juga pemberantasan sarang nyamuk gitu di rumah masing-masing setiap hari Jumat atau di sekolah perlu kita galakkan lagi. Dok, apakah ada layanan hotline untuk konsultasi terkait penyakit ini, Dok? Kalau saat ini sih karena kita di COVID-19 sudah punya hotline 24 jam bersama ya, itu sejak 24 Januari 2020. Saya rasa bisa menanyakan di situ dulu. Nanti dari tim hotline itu kan masih aktif sampai sekarang karena kita masih status pandemi. Itu nanti akan meneruskan ke hotline 44 kecamatan. Jadi konsultasi di situ dulu. Ya, atau saya rasa juga bisa melalui Jakarta Siaga 112. Jakarta Siaga 112. Ya. Oke. Nah, untuk Pak Putoyo nih Pak, pertanyaan terakhir. Adakah anjuran dan saran untuk peserta didik dan orang tua Pak? Ya, anjuran untuk warga sekolah lah semuanya ya. Bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itulah yang harus dibudayakan di sekolah. Nah, kalau kita sudah bisa lakukan itu, insya Allah kita terhindar dari pandemi, baik COVID maupun hepatitis ini. Sehingga penguatan PHBS ini di sekolah, inilah yang terus kita lakukan, terus kita sadarkan, terus kita kuatkan. Itu saja. Itu saja ya. Nah, jadi seperti yang telah diinformasikan para narasumber-narasumber kita hari ini, semoga antisipasi dan penanganan kasus-kasus hepatitis akut misterius di DKI Jakarta akan segera membaik. Dan sebenarnya dengan pola hidup bersih dan sehat, kita akan juga bisa mencegah penyakit itu datang. Oh iya, jika kalian mendapati anggota keluarga kalian atau mungkin justru Anda yang merasakan gejala-gejala yang sudah kita bahas tadi dengan Ibu Dokter, langsung kalian segera ke fasilitas-fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, atau mungkin kalian bisa langsung menghubungi Jakarta Siaga 112 di Posko KLB 24 jam Dinas Kesehatan DKI Jakarta di 0813 883 76955. Dan juga kalian jika ingin mendapati informasi-informasi untuk perkembangan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta, kalian bisa membuka website di siapbelajar.go.id dan di call center 0857 7536 8501. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak. Oke, semoga tidak ada lagi kasus-kasus penyakit baru di DKI Jakarta. Saya Aulia Sarvina, salam sehat.